musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid Amin. wa tara ardo qala ta'ala wa tara ardo hamidah idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dzalika bi amrillahi wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyah la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Jadi rahmatullah masih awal-awal bab haji. Kemarin bab haji itu dimulai dengan informasi dari Allah tentang adanya gempa yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang akhir zaman, itu menjelang kiamat. Itu pas bertepatan dengan munculnya matahari dari barat. Terus juga menjelaskan tentang apa? Majadilu fillah bighairi ilmin. Orang yang membantah tentang Allah, kewahdaniyahannya, kemahakuasaannya, membantah berdebat tapi tanpa dengan keilmuan. Wayat tadi dan dia pun membantah cuma ikutan saja. Ikut siapa pemimpinnya? Pemimpin. Nanti apa pemimpinnya siapa? Itu di ayat yang tadi dibaca itu wa minan nas mayujadilu illah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Kalau yang ini menjelaskan tentang pengikutnya berdebat. Ya, tanpa ilmu cuma karena ikut-ikutan. Nah, akhirnya pemimpinnya berdebat pun ya dengan tanpa dasar. Terus menjelaskan tentang betapa kekuasaan Allah, proses kejadian kita itu dari nutfah lalu jadi darah lalu jadi daging lalu kita berbentuk terus itu menunjukkan kekuasaan dan bukti bahwa Allah sangat akan mudah untuk nanti kita dibangkitkan sehabis kematian kita yang tadinya kita awalnya dari tidak ada apa-apa cuma sekedar air gitu. Kok bisa jadi manusia? Apalagi mengembalikan kita udah ada tulangnya, ya lebih mudah lagi gitu. Tadinya air jadi manusia aja mudah, apalagi yang udah ada tulangnya, dia sangat mudah, lebih mudah gitu. Kalau kamu masih meragukan, udah lihat kenyataan yang ada di sekeliling kita, yaitu bumi watara ardo hamidah. Kamu lihat bumi yang tadinya kering kerontang, tidak ada pertumbuhan, tandus, apa. Turun hujan, langsung tumbuh. Bumi itu seakan-akan mekar, bergerak, lalu mekar, lalu apa? Tumbuh beberapa tanaman-tanaman dengan yang warna-warni. Dari bumi pada buminya satu. Air yang diturunkan satu. Tapi kenapa pas tumbuh itu ada bunga warnanya merah, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning. Itu dari mana warna-warna itu? Ada airnya satu, buminya satu. Bumi terus tumbuh cabai rasanya Manis. Tadi kita taruh bersebelahan, ini cabai rasanya pedas. Yang satunya tumbuh apa? Pisang kah? Iya rasanya manis. Itu kan
tidak ada yang mengatur itu tuh. Ya siapa gitu kalau tidak ada yang mengatur itu. Yang namanya apa, dedaunan juga ada yang bentuknya beda-beda. Kalau pisang itu bentuknya seperti itu. Ini kalau apa mangga bentuknya seperti itu, bentuk daunnya beda-beda gitu. Jadi kalau tidak ada yang mengatur tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan itu adalah bukti yang nyata. Jadi wa annallahu wal jadi tentang keberadaan Allah itu adalah sudah tidak ada keraguan. Tidak bisa hidup ini dengan kejadian alam yang ada di sekitar kita aja udah. Ya ada annahu yuhyil mauta, dan dengan bukti seperti itu bahwa Allah itu adalah zat yang yuhyi juga yumit, mematikan dan menghidupkan. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan juga Allah, betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ah atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atsul mauta, dan Allah pun informasikan kalian itu nanti akan dibangkitkan. Sebelum kebangkitan terjadi dulu kehancuran alam seperti hari kiamat. Lalu kalian lihat dibangkitkan. Inilah yang menginformasikan Allah yang zat yang maha kuasa seperti itu. Ya pasti akan terjadi semuanya. Dan sangat mudah. Dari Allah yasir untuk melakukan semuanya itu sangat mudah sekali. Itu ya, yang mesti dengan adat sekeliling kita itu supaya kita jadi bahan tafakur. Itu adalah tambahnya keyakinan. Itu tidak ada proses tambahnya keyakinan selain kita selalu mentafakuri ada yang di sekeliling, apa-apa yang ada di sekeliling kita. Ini ada di depan kita aja lah, pisang ini warnanya kuning, semangka itu warnanya merah, molen warnanya hijau, turunnya kan sama ya. Ini juga tidak seperti ini tuh. Terus kalau molen rasanya seperti ini, dari mana itu tumbuh rasa molen gitu? Melon iya, melon bukan molen. Melon itu. Kalau semangka rasanya seperti ini, manisnya semangka dengan manisnya melon beda ya. Walaupun sama-sama manis. Mangga beda lagi. Jadi ada apa di bumi itu dan ada apa di air hujan itu yang sama, pada si turunnya sama dengan bentuk warna-warnanya. Iya. Terus yang jarang ya warnanya hitam itu tuh buat apa sih hitam? Itu harus jadi tafakuran kita, itu tambah keyakinan yang cepat itu sebenarnya. Tafakurin itu. Yang umpamanya perjalanan kita ibadah 1000 rakaat dengan kita mentafakuri yang ada di depan kita, itu kalau tambah keyakinan itu lebih cepat kita mentafakuri yang ada di depan daripada kita ibadah 1000 rakaat gitu. Itu tambah bisa keyakinan. Paling cepat lagi itu dengan tafakur. Karena tafakur saat khairun. Ini ibadah di sana. Di sana apa bisa ibadah di sana. Sapina 60 tahun. Tafakur saat sejam. Itu artinya itu khair dalam arti penambahan keyakinan, keimanan, ketauhidan, kemarin itu kita udah marifat dengan tafakur itu beribadah. Ya memang ada pengaruhnya ibadah juga. Ada pengaruhnya dengan penambahan marifat, tapi yang lebih cepat itu tafakur. Dan ini yang namanya beratafakur mah nggak harus bisa pintar kita baca kitab ya. Nggak harus itu. Nggak harus pintar kitab, tafakur bisa semua. Kata Allah, kalau kamu sulit melihat sekeliling udah di badan saja lah. Memikirkan gigi, ya, memikirkan mata, memikirkan rambut alis gitu. Itu juga udah luar biasa itu. Kumis ya. Memikirkan rambut kan bisa putih, dari mana itu catnya nggak ada. Catnya dari mana tahu-tahu putih. Kalau udah tua tuh. Ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, ada yang gelombang gitu. Apa yang mempengaruhinya itu? Ya,
rambut aja itu bisa jadi wali sebenarnya mikirin rambut juga. Itu banyak hikmahnya. Wa minan nas majidil fil bigri ilmin lah, ini pemimpinnya. Yang kemarin wa minan nas majidil bigri ilmin apa terus wa yatabuqul syaitan marid, mengikuti pemimpin. Kata udah namanya Muhammad itu tidak benar. Udah itu bohong semua. Pengikutnya iya aja nurut tanpa bigri ilmin. Sebab pemimpinnya juga ya mengatakan seperti itu bigri ilmin wala hudan wala kitabun saniyatwi dengan congkaknya memalingkan leher, muka, lambung. Tujuannya apa? Liyudillah an sabilillah, supaya pengikutnya itu tambah yakin bahwa yang kebenaran itu ada dalam pemimpinnya. Ya itu namanya, yang ini majidil itu dolun mudil sesat menyesatkan yang lain. Kalau yang wami jadi yang mengikuti cuma sesat saja dia, karena disesat itu korban. Kita jangan sampai jadi keduanya, sesat karena pemimpin kita sesat, yang diikuti kita sesat, atau kita apa jadi pemimpin tapi sesat menyesatkannya. Kalau udah sesat menyesatkan, ancaman Allah lahu fid dunya khiz wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal. Kalau udah sesat menyesatkan itu di dunianya juga pasti akan dapat kehinaan di dunia. Ya walaupun waktu jadi pemimpin ya gagah itu serba apa, tapi nanti di akhir hayatnya itu ancaman Allah pasti. Makanya itu membuktikan tentang sesatnya suatu apa ya, dilihat aja pemimpinnya akhir hayatnya gimana, akhir hayatnya seperti apa. Dan itu ya apalagi yang udah non Islam lah, aliran Islam saja ya sesat itu ya sangat tragis menjelang kematiannya itu. Dan banyak itu, dan itu nyata. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal. Kenapa bisa seperti itu? Dzalika bima qaddamat yadah, sebab daripada ulah perbuatan mereka. Wa annallaha laisa bidalam abid, dan kita yakini sesungguhnya Allah itu sama sekali bukan zat yang mendolimi hambanya. Artinya apa? Allah tidak akan menyiksa seseorang tanpa dia melakukan kedoliman. Tanpa dia melakukan kedoliman, itu arti laisa bidoliman. Dan umpamanya Allah menyiksa orang yang mendolim juga, sebenarnya Allah tidak dolim, tapi karena Allah udah janji orang yang taat saya akan bahagiakan hidup di dunia akhirat. Orang yang dolun mudil saya akan gunakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena udah janji dan Allah tidak bakalan menselisihi janji. Dan namanya Allah orang taat disiksa, sebenarnya mah ya tidak dolim sama sekali, sah-sah saja. Tapi itu walaupun itu tidak terjadi karena janji. Artinya laisa bidzalami abid itu Allah tidak bakal menyiksa seseorang di dunia atau di akhirat tanpa ada dosa dari hamba tadi. Ya buktinya lagi, dan dia menyiksa orang gitu itu karena keadilannya. Tapi Allah memberi anugerah, memberi apa itu semata-mata karena anugerahnya fadl Allah. Karena fadl Allah. Aminan nas may ya'budullah ala harfin dan asobah wa in asobahu khairun ma'an nabi wa in asobatu fitan qalab ala wajhi khasirud dunya wal akhirah wa khasirud. Ada manusia, dan ini bukan itu, walaupun itu man di sini itu adalah orang-orang kafir, bukan berarti saya hebat, tidak. Itu kan yang namanya ada kaidah itu al-ibrah bi umumil la bi khususis sabab. Dan ini perilaku orang kafir jangan sampai kita ikuti. Kita jangan sampai sesat. Kita jangan sampai sesat menyesatkan. Juga jangan sampai kita ada sebagian manusia itu kalau dia ibadah masuk Islam. Tapi apa? Sak. Bukti sak apa? Dia ragu-ragu, tidak mantap gitu. Wan asabal khairan ma'an nabi
umpamanya dengan dia ibadah dengan apa rezeki lancar, badannya sehat, terus anak-anaknya nurut-nurut, baru itu oh bener agama Islam itu. Omongnya gitu. Oh bener agama Islam itu. Tapi wain asobatun fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia masuk Islam umpamanya terus apa? Rezekinya badan sakit-sakitan, terus itu anak-anaknya tambah, itu ini benar enggak sih agama Islam itu? Masa saya masuk malahan jadi seperti ini? Waktu belum lah, itu jangan sampai kita, jangan sampai seperti itu. Ya kan asbabun nuzulnya itu banyak. Waktu itu orang munafik, orang-orang pedalaman datangnya Nabi itu ya itu masuk Islam. Ada sebagian itu wah tambah subur. Akhirnya benar agama Islam itu. Tapi yang sebagian sama gitu tuh, malahan yang tadinya anaknya, biasanya kalau ngelahirin tuh istrinya tuh anaknya laki-laki, pas masuk Islam anaknya perempuan. Benar enggak sih Islam itu agama yang benar? Waktu sebelum masuk Islam kalau punya kambing langsung keluar itu 3, 4, pas masuk Islamnya cuma 1, kadang-kadang nggak ngelahirin, jadinya pusing. Itu jangan sampai kita ibadah seperti itu. Bahkan yang lebih itu lagi ada satu cerita, ada seorang Yahudi masuk Islam, terus akhirnya pas masuk Islam jadi buta, hartanya hilang, anak-anaknya banyak yang hidupnya selalu sasar nggak enak terus. Datang ke nabi-nabi, waktu saya belum masuk Islam itu saya itu mata bisa melihat, harta saya banyak, anak-anak saya banyak, pas masuk Islam itu jadi buta, hartanya jadi hancur semua, anak-anaknya jadi itu semua gitu. Lam usib fi dini hada khairan, saya tidak mendapatkan dari agama ini kebaikan. Nah, akhirnya dijawab oleh Nabi, ya Yahudi inal Islam yusduk ar-rijal kama benar qabasal hadid wa fitnah. Wahai Yahudi, sesungguhnya Islam itu bagaikan api yang membakar, yaitu emas dan perak, untuk membuktikan keaslian, supaya bagaimana emas perak itu jadi asli harus dilebur dulu keasliannya itu. Jadi jangan sampai kita malahan waktu tadi hidup nggak pernah yang namanya kosong duit itu. Malahan jadi orang bener malahan kosong duit terus. Jadi nggak bener mah. Aduh, gitu tuh. Namanya badan tuh waras terus, malah niat bener malah sakit-sakitan terus ini. Bagaimana ini? Belum masuk mah ini enak, ini mau masuk malahan sengsara terus hidup ini. Bisnis itu gagal aja sebelum masuk mah lancar terus gitu. Lagi itu jangan seperti ini hidup ini. Terus ngaji jadi sakit-sakitan terus gitu. Sebelum ngaji lancar usaha itu, sebelum ngaji malah gagal terus usaha. Repot ini tuh. Nah itu tuh kita berarti masuk kepada ayat apa? Minan nas may ya'budullah ala wain asobatu khairunit ma'ana wain asobatu fitun kalau ala waj na'udzubil. Jadi jangan sampai standar baiknya yang kita pegang itu adalah apa? Enak hidupnya, hidup kita sesuai nafsu tidak. Karena bisa jadi umumnya kita jadi orang baik, tadinya enak, mudah-mudahan tambah enak, nyatanya tambah repot gitu, tambah repot. Itu bukan jadi standar. Oh berarti kita itu menjalani hidup jalan ini tidak baik, itu bukan jadi standar. Gitu tuh, kebaikan keburukan itu bukan jadi standar. Itu keburukan standarnya apa? Ya bener enggaknya dalam yang itu. Sebab walaupun umpamanya kita tambah repot, tambah sengsara, pas masuk Islam, pas jadi orang bener kok tambah sengsara gitu tuh.
tetap sebagaimana itu apa itu untuk memurnikan diri kita. Kalau kita emas itu tuh pengen emasnya emas murni, jangan sampai jadi emas palsu. Kalau emas palsu mah dilecehkan terus emas palsu. Tapi kita udah murni kan udah dibakar di apa sengsara apa kan nanti selalu akan diharga. Harga. Jangan sampai kita itu ya enggak.